Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 311910062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal saya yang berjudul Data Mining untuk Prediksi Penjualan Laptop Menggunakan Algoritma Nash Bayes. Pendahuluan. Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan telah memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Dampak ini tidak terlepas dari teknologi informasi. Misalnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Dalam bisnis, khususnya di bidang penjualan, pedagang mengumpulkan segala macam informasi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data penjualan laptop adalah dengan melakukan pengolahan data untuk mengetahui hasil klasifikasi dari data tersebut. Algoritma metode Nash Bayes dapat membantu dalam menentukan produk yang laris dan tidak laris pada penjualan laptop, yaitu dapat menghasilkan data yang memiliki tingkat akurasi yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kelas dari kasus yang baru. Pada penelitian ini akan dilakukan prediksi mengenai penjualan laptop. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel company, produk, tipe name, inch, screen resolution, CPU, RAM, memory, GPU, operational system, weight, price, dan rating. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi penjualan laptop. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Nah, di sini ada tahapan penelitian. Dapat dilihat pada gambar di samping terdapat beberapa proses tahapan dalam penelitian dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Di sini kita akan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada tingkat penjualan laptop. Lalu yang kedua, di sini pengumpulan data. Asal dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle, sebuah website yang menampung banyak dataset. Nah, ketiga ada olah data, di mana olah data ini terdapat ada yang pertama ada preparing data, kedua ada klasifikasi data, dan pembagian data. Nah, preparing data yaitu dari keseluruhan data diambil variabel yang diperlukannya saja. Lalu klasifikasi yaitu pemberian label binominal dengan keterangan best selling dan not selling. Lalu yang ketiga ini split data adalah pembagian data training dan data testing, yaitu dengan pembagian 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Nah, yang keempat ini ada implementasi pemodelan Nash Bayes. Kelima, pengujian akurasinya. Di sini kita menggunakan confusion matrix dari software yang bernama RapidMiner. Lalu yang keenam ini adalah hasil dari penelitian ini adalah persentase keberhasilan tingkat prediksi penjualan laptop. Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma yang bernama Nash Bayes. Algoritma Nash Bayes merupakan metode untuk mengklasifikasi probabilitas sederhana yang didasari oleh teorema Bayes. Algoritma Nash Bayes merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi, tetapi tidak bisa mengatasi klasifikasi berjenis numerik pada kelasnya. Nah, oke, software yang digunakan untuk menghitung data mining ini yaitu bernama RapidMiner. RapidMiner merupakan salah satu tools yang dipakai dalam mengolah data mining pada tahun 2001. RapidMiner bernama Yet Another Learning Environment atau YALE oleh Ralph Klinkenberg, Inigo Mirswa, dan Simon Fischer di Artificial Intelligence dari unit Technical University of Dortmund pada tahun 2013. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai akurasi pada perhitungan algoritma Nash Bayes.
dalam penjualan laptop dengan cara mengolah data menggunakan Microsoft Excel, kemudian dibagi menjadi pembagian kelas. Setelah itu, data diuji dalam software Rapid Manner. Hasil dari penelitian ini berupa proses perhitungan berdasarkan model net bias. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini ada pengolahan data dan analisis. Dapat dilihat pada tabel ke-1, sampel data representasi penjualan laptop. Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui hasil akurasi prediksi penjualan online. Data ini menggunakan 13 variabel, yaitu company, product, type name, inch, screen resolution, CPU, RAM, memory, GPU, operational system, weight, price, dan rating. Dan jumlah datanya ada sekitar 1.303 record data. Bisa dilihat pada tabel ke-1. Nah, sedangkan pada tabel kedua ini dinamai dengan sampel klasifikasi data. Setelah proses ini, tahapan selanjutnya adalah pemberian label atau mengklasifikasikan ke dalam kategori best selling dan not selling. Pemberian label ini dilakukan dengan ketentuan yang ada. Jika ketentuan tidak sama, maka masuk ke klasifikasi not selling. Sampel hasil klasifikasi terdapat pada tabel kedua. Nah, dapat lihat di sini ada description-nya, yaitu best selling, not selling, seperti itu. Nah, kita lanjut. Di sini ada desain, model, dan proses pengujian. Data yang telah diklasifikasi akan dijadikan sebagai dataset prediksi dengan pembagian 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kemudian membuat pemodelan. Pengolahan data ini menggunakan tools Rapid Manner 9.10. Hasil pemodelan terdapat pada gambar di samping. Di sini pemodelannya kita menggunakan Retrieve Laptop, Split Data, algoritma net bias, apply model, dan performance. Nah, retrieve model ini diambil dari dataset yang sudah di cleaning sebanyak 1.303 record data. Kemudian di split data dengan pembagian 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Operator net bias menghasilkan model berdasarkan algoritma net bias yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Apply model digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih sebelumnya dan bertujuan untuk mendapatkan prediksi pada dataset. Nah, masuk ke hasil prediksi. Data testing diambil 20% dari 1.303 record dataset, yaitu sejumlah 260 record. Hasil dari apply model dapat dilihat pada tabel nomor 2, yaitu di samping ini, tabel di samping. Data testing yang sudah mendapatkan hasil prediksi layak dengan menggunakan Rapid Manner. Berikut tabel hasil pengujian data training dengan data testing menggunakan Rapid Manner. Dapat dilihat pada tabel di samping ini. Berikut tabel hasil pengujian data training dengan data testing menggunakan Rapid Manner. Dapat dilihat pada screenshot tabel di samping ini. Nah, di sini sudah muncul hasil prediksinya. Ya, kita sebanyak 260 record data. Nah, kita lanjut. Nah, yaitu dapat kita lihat di sini ada performance. Hasil akurasi penggunaan metode net bias untuk memprediksi penjualan laptop ini mendapatkan 56,54%, di mana data sebanyak 53 data dengan klasifikasi not selling dan sejumlah 94 data dengan data aktual best selling. Lalu data dengan jumlah 60 adalah data aktual best selling, namun pada hasil prediksi menghasilkan not selling. Selanjutnya dilakukan pengujian akurasi menggunakan confusion matrix dengan hasil pada gambar di samping. Nah, dapat dilihat di sini menggunakan confusion matrix performance vector. Oke. Selanjutnya ini ada grafik diagram hasil prediksi penjualan laptop. Pada grafik ini diambil nama produk, maka variabel produk ini menjadi pokok penting untuk
menentukan tingkat penjualan. Grafik ini berisi 260 record data, yaitu 20% dari 1.303 record. Pada gambar di samping ini dijelaskan tentang tabel jumlah hasil penjualan laptop menurut nama produk yang ada pada dataset. Hasil produk terlaris terdapat dua produk yang jumlah larisnya sama, yaitu laptop Lenovo dengan jumlah 66 data dan laptop Dell dengan jumlah yang sama, yaitu 66 data. Nah, dapat lihat dapat grafiknya. Di sini ada laptop Lenovo dan Dell sama jumlahnya, sebanyak 66 data. Oke, selanjutnya kesimpulan. Setelah dilakukan olah data dalam proses prediksi penjualan laptop, ternyata yang lebih banyak keberhasilannya best selling walaupun tidak signifikan. Persentase menggunakan operator net bias didapatkan performa vektor akurasi 56,54% dan precision 46,90% dengan serta kelas recall 50%. Dapat diambil hasil akhir bahwa penjualan laptop tertinggi jatuh pada model Lenovo dan Dell dibandingkan model yang lain dengan jumlah 66 data. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.